Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahid-mujahidah kelas 5? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan pelajaran PAI. Kita sudah belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada yang ingat apa saja Asmaul Husna yang disebutkan dalam pelajaran kemarin? Semoga teman-teman masih ingat semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Perintah beriman kepada Allah terdapat di dalam Quran surat An-Nisa, yaitu surat yang keempat, ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, di dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk taat dan beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Barang siapa yang tidak mengimani yang tersebut tadi, maka orang-orang itu termasuk ke golongan orang-orang yang tersesat. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab tersebut diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Keempat dan terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai bahwa awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah atau utusan Allah saat beliau genap berusia 40 tahun. Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Al-Quran menyempurnakan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur agar mudah dipahami, dihayati, dan dihafalkan oleh umat manusia, dan berdasarkan kebutuhan dan persoalan yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi turunnya Al-Quran tidak langsung berbentuk mushaf, tapi diturunkan berangsur-angsur.
Keistimewaan kitab suci Al-Quran: yang pertama, susunan kalimat dan perkataannya sangat indah. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran ditujukan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, semua hukum yang tercantum di dalamnya berlaku sepanjang zaman. Yang keempat, Al-Quran terpelihara dari perubahan dan pergantian. Yang kelima, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi yang membacanya. Untuk teman-teman adalah merangkum isi dari video yang sudah disampaikan dan dikirimkan melalui foto ke WA Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.